Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Sore, Bu. Oh ya, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik semuanya, Ibu ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran teman-teman semua pada hari ini untuk mengikuti konseling kelompok. Nah, untuk memulai kegiatan konseling kelompok, alangkah baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah sebelumnya anak-anak pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum, Bu. Baik, jika belum, Ibu akan menjelaskan konseling kelompok dan tujuannya. Jadi, konseling kelompok merupakan salah satu bentuk konseling dengan memanfaatkan kelompok untuk membantu memberi umpan balik dan pengalaman belajar. Artinya, semua orang dalam konseling kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberikan saran, dan lain sebagainya yang bermanfaat untuk diri peserta dan yang bersangkutan sendiri maupun peserta lainnya. Sedangkan tujuannya yaitu masing-masing klien memahami dirinya dengan baik dan menemukan dirinya sendiri. Berdasarkan pemahaman diri dia lebih rela menerima dirinya sendiri dan lebih terbuka pada aspek-aspek positif dalam kepribadiannya. 2, para klien lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan lebih mampu menghayati perasaan orang lain. Yang ketiga, masing-masing klien menempatkan dan menghayati makna dari kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Yang keempat, masing-masing klien semakin menyadari bahwa hal-hal yang memperhatikan bagi dirinya kerap juga menimbulkan rasa perhatian dalam hati orang lain. Nah, sebelum Ibu memulai, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Iya, Contohnya seperti ini. Perkenalkan, nama saya Deva Arta, asal saya Grobogan dan hobi saya traveling. Begitu ya? Baik, Bu. Baik, lanjut Mbak Dini, silahkan. Perkenalkan, nama saya Dini Fitriasari, asal Pati, hobi saya traveling. Yuk, bisa dilanjut Mbak Laili. Perkenalkan, nama saya Laili Nabiuna Hasni, asal Jepara, hobi mendengarkan musik. Dilanjut Mbak Natasha. Perkenalkan, nama saya Natasha, hobi saya mendengarkan musik. Asalnya Mbak? Pemalang, Bu. Ya baik, sekarang itu Mbak Azmi. Dilanjut Mbak Azmi. Perkenalkan, nama saya Azmi Hanunin Nikmah, asal dari Brebes, hobi saya nyanyi. Ya, yang selanjutnya Mbak Tiara. Perkenalkan, nama saya Tiara Safitri, hobi saya berenang, asal saya. Baik, sudah semua ya teman-teman? Sudah, Bu. Ya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan asas-asas dalam konseling kelompok, yaitu 1, asas kerahasiaan. Jadi, asas kerahasiaan ini memegang peran penting dalam konseling kelompok karena masalah yang dibahas dalam konseling kelompok bersifat pribadi. Maka, setiap anggota kelompok diharapkan bersedia menjaga semua pembicaraan atau tindakan yang ada di dalam kegiatan konseling kelompok dan tidak layak diketahui oleh orang lain selain orang-orang yang mengikuti kegiatan kelompok ini. Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu kehadiran, pendapat, saluran, ataupun tanggapan dari anggota kelompok bersifat sukarela tanpa adanya paksaan. Dan yang ketiga, asas keterbukaan. Jadi, dalam asas keterbukaan ini, dari anggota kelompok sangat diperlukan sekali. Karena jika keterbukaan ini tidak muncul, maka akan terdapat keraguan-raguan atau kekhawatiran. Nah, baik anak-anak, selanjutnya kalian bisa menceritakan masalah kalian masing-masing untuk Ibu tampung. Dari silahkan menyebutkan permasalahan saat ini itu apa, Mbak? Itu, Bu.
kurang bisa berkonsentrasi. Ya. Selanjutnya Mbak Dini, permasalahannya apa? Sulitnya mengatur waktu buat tugas. Ya, Mbak Natasha, silahkan bisa dilanjut. Saya itu Bu, permasalahannya itu kesulitan belajar di masa pandemi. Selanjutnya Orang tua saya yang kurang memperhatikan saya, Bu. Mbak Asni, bisa dilanjut. Saya Oh, baik. Baik, jadi permasalahan siapa yang akan kita gunakan, teman-teman? Silahkan disepakati terlebih dahulu ya. Dari Mbak Natasha aja gimana, Bu? Bagaimana teman-teman yang lainnya, apakah iya, setuju? Bu. Setuju. Nah, baik Mbak Natasha, bisa menceritakan kembali masalahnya yang sedang dialami, yaitu tadi malas belajar di masa pandemi ya Mbak? Iya, jadi begini Bu, kan Silahkan ini Mbak bisa dijelaskan. apakah suara saya terdengar Bu? Ya, terdengar. Iya. Ya, permasalahan saya itu sulit belajar ketika di masa pandemi. Karena saya itu Bu, kurang bersosialisasi dengan teman, kurang berkomunikasi. Saya itu tidak memotivasi saya untuk belajar, begitu Bu. Sudah Bu, Ya. Depa. Selanjutnya, anggota kelompok lainnya anggota kelompok lainnya bisa memberikan pendapat kalian masing-masing mengenai permasalahan Mbak Natasha ya. Yuk silahkan yang ingin berpendapat. Saya, Bu. Dapat. Ya, silahkan Mbak Laili. Menurut saya, Mbak Natasha harus bisa kayak itu berbicara dengan baik-baik dengan orang tua, terus permasalahannya agar orang tua itu bisa mendukung, terus juga harus banyak-banyak mencari relasi. Kan di masa pandemi COVID ini pasti semangat belajar itu pasti menurun. Nah, Mbak Natasha itu bisa juga membuat model belajar yang Mbak Natasha sukai, gitu. Yuk selanjutnya berapa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Menurut saya, Mbak Natasha itu harus membuka diri untuk bersosialisasi. Pembelajaran daring saat seperti ini itu faktor utama atau faktor pendukung agar pembelajaran daring bisa terlaksana dengan baik, yaitu salah satunya adanya dukungan dari teman. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Nah, baik Mbak Natasha, bisa dijelaskan kembali masalah yang Anda alami saat ini? Apakah ada faktor lain dari luar? Faktor dari luar itu ya itu Bu, orang tua tidak mensiap Bu. Jadi saya itu kayak apa ya Bu? Intinya itu kurang motivasi dari orang tua, dan saya itu menginginkan orang tua itu selalu memberikan motivasi saya agar saya itu selalu semangat belajar, begitu Bu. Ya, baik. Setelah Mbak Natasha mengikuti konseling kelompok ini, apakah Mbak Natasha sudah memiliki pemikiran untuk tidak malas belajar lagi di masa pandemi? Sudah Bu, tadi kan Apa yang ingin Mbak Natasha rubah di kehidupan agar menjadi lebih baik lagi, Mbak? ya saya ya pinginnya setelah mengikuti konseling kelompok ini, saya harus bersosialisasi dengan teman sebaya Bu. Terus menjalin komunikasi dengan teman agar kita itu bisa semangat belajar, apalagi di masa pandemi sekarang dan jarang banget untuk bertemu, dan intinya harus apa ya Bu, harus memiliki komunikasi yang lebih relatif lagi Bu.
Baik, selanjutnya Ibu akan membantu Mbak Natasha agar bisa memecahkan permasalahan yang sedang Anda alami. Jadi begini ya Mbak Natasha harus menanamkan motivasi yang kuat, mengondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman, jangan malu bertanya ketika belum paham dengan materi yang diberikan oleh guru, tetap menjaga kesehatan selama belajar. Selain itu, Mbak Natasha juga bisa meminta orang tua ataupun orang terdekat untuk membantu Mbak Natasha agar tidak malas belajar lagi. Nah, baik, apakah Mbak Natasha bisa menerimanya? Apakah penjelasan Ibu sudah sesuai dengan tujuan Mbak Natasha? Sangat menerima, Bu, dan semoga itu mencapai tujuan setelah mengikuti konseling kelompok ini. Terima kasih, Bu Dewa. Ya, baik, Ibu mau bertanya kepada kalian semua. Apakah yang akan dilakukan Mbak Natasha ini sudah lebih baik daripada sebelumnya? Setelah mengikuti konseling kelompok saat ini? Kalau menurut saya sudah, Bu, dan semoga Mbak Natasha bisa berkomitmen atas perkataannya. Ya, baik teman-teman, selanjutnya Ibu itu akan mengajak kalian bermain game. Jadi gamenya gini, nanti ketika Ibu mengatakan tepuk tunggal, kalian tepuk 1 kali, dan ganda kalian tepuk 2 kali, dan Ibu mengatakan tepuk trio, kalian tepuk 3 kali. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, mari kita coba ya. Tepuk tunggal, tepuk trio, tepuk trio, tepuk ganda. Ya, baik, terima kasih. Ibu mau bertanya, apakah proses konseling kelompok selanjutnya ada yang akan dirubah? Tidak usah, Bu. Seperti ini saja, Bu. Ini saja sudah baik. Ya, baik. Apakah yang kalian rasakan setelah mengikuti konseling kelompok pada hari ini? Silahkan berpendapat, yuk. Saya Menambah relasi, Ya, Bu. silakan. Yuk, Menambah satu-satu Mbak teman, Lali Bu. dulu. Saya merasa senang, terus bisa menerapkan belajar yang baik di masa pandemi, terus menambah wawasan juga, Bu, begitu. Yuk, silahkan. Siapa tadi yang ingin menyampaikan Menambahkan lagi? relasi, Bu Dewa. Iya, terus? Terus itu menambahkan pengalaman ketika di dalam konseling kelompok itu bisa mengetahui permasalahan temannya, dan kita itu harus sama-sama menyelesaikan bersama, begitu. Ya, apakah Mbak Azmi mau menambahkan? Ya, Bu, menjadi banyak teman, terus Ya. juga banyak manfaatnya ketika ada teman yang ada masalah, jadi kitanya bisa membantu dan kita juga bisa belajar dari masalah tersebut. Ya, baik. Teman-teman, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan kegiatan pada hari ini. Jadi pada konseling saat ini ada seseorang siswa yang mengalami malas belajar di masa pandemi. Dengan berbagai masalah yang sedang dialami, mulai kurangnya waktu orang tua, tidak pernah membaca buku, malas bersosialisasi dengan teman. Ibu berharap setelah mengikuti konseling kelompok pada kali ini, semoga bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, selanjutnya demikian konseling kelompok pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Deva. Terima kasih, Bu Dewa. Yes.